Saya langsung menuju ke pimpinan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ada Bu Sri Suparyati di sana. Selamat malam, Bu. Tadi sempat terputus. Bu Sri? Iya, apakah sudah bergabung Bu Sri? Baik, saya coba ke Saka dulu. Saka? Iya. Iya. Selamat malam. Saka besok akan hadir juga di pengadilan PK. Iya. Hadir. Saka berangkat jam berapa besok? Kan sidang kalau tidak salah pukul 10 ya? Jam 7 Saka udah siap. Oh, jam 7 Saka udah siap. Jadi 3 jam sebelumnya Saka udah berangkat itu. Berapa jam atau berapa lama dari rumah ke pengadilan Cirebon? Kan nggak jauh itu. Jadi Saka tuh udah siap dari jam 7 tuh menunggu kedatangan dari Ibu Titin. Oh, oke. Berangkatnya nanti tunggu Bu Titin ya. Sama Bang Farhat juga ke sana ya. Ya. Oke, jadi jam 7 Saka akan berangkat. Malam ini Saka rasanya bisa tidur atau enggak ini? Insya Allah Saka bisa. Bisa. Habis ini Saka tidur ya? Tidur, Ya. lalu kemudian nanti subuh bangun ya, sholat, lalu kemudian langsung siap-siap. Ya. Apa, terakhir nih pertanyaan saya ke Saka, apa yang Saka ingin katakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga pemimpin tertingginya Pak Jokowi, Presiden, terkait dengan kasus Saka? Adakah yang ingin Saka sampaikan? Yang ingin Saka sampaikan terhadap yang kasus Saka alami. Ini ke siapa dulu nih? Boleh nggak sebutin ke siapa? Ya, jadi untuk yang Saka alami ini untuk semuanya lah. Jadi bukan Saka aja. Jadi termasuk yang 7 terpidana yang masih ada di dalam. Jadi kepengen Saka tuh terbuka dan terus terang. Saka ini pengennya nggak mau kayak waktu dulu di tahun 2016. Itu sidangnya tuh bener-bener kayak bukan sidang anak. Yang Saka alami itu bener-bener berbeda. Kenapa? Berbedanya di mana? Jadi tuh di persidangan Saka kan tertutup, walaupun itu kan anak kan emang tertutup, tapi itu sudah kayak sidang dewasa. Maksudnya gimana? Jadi gimana? Jadi oh, hakimnya 3. Harusnya kalau anak hakimnya 1. Oh, ini hakimnya 3. Hakimnya waktu itu 3, Saka. 3. Harusnya kalau anak hakimnya 1. Bung Farhat. Ya biasanya 1 kalau hakim anak. Oke. Di pengadilan banding juga hakimnya 1. Di Mahkamah Agung hakimnya 1. Kalau untuk anak ya? Untuk anak. Tapi ini 3 kemarin. Ini di 3. PN. Iya. Oke. Apalagi yang Saka rasakan waktu sidang pengadilan di PN itu? Ya, yang Saka rasakan waktu di persidangan itu, yang Saka sampai ingat sampai sekarang itu membawa saksi-saksi Saka, yang saksi alibi Saka, bahwasanya Saka itu bersama mereka, dinyatakan itu dibantah. Oke. Dengan alasan karena ada bengkel-bengkel malam-malam. Jadi semua Sampai saksi yang sekarang Saka Saka bawa punya itu dibantah semua. Bantah semua. Jadi diarahkan sesuai BAP. Besok Saka kan bawa lagi saksi-saksi itu. Kalau itu Saka kurang tahu. Yang itu sudah yang ngurus, biar pengacara aja yang mengurus. Tapi kan Saka sempat ngomong, nanti di sini kan ada pengacara Bung Farhat. Tapi saya mau tanya dulu, kan Saka sempat bicara, mungkin teman-teman Saka yang jadi saksi pada waktu itu, mereka akan bersaksi juga di sidang PK besok. Kalau dibutuhkan, Mereka siap. katanya hadir. Oke, mereka nggak takut. Mereka tidak takut sama sekali. Ini menyangkut kebenaran. Katakan kebenaran, kendati itu pahit. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk Saka. Kita lihat juga bagaimana nanti besok perkembangannya. Baik, terima kasih Saka. Selamat istirahat. Sampai bertemu besok. Kami juga akan melakukan siaran langsung terkait dengan sidang ini. Terima kasih sekali lagi Saka. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bu Sri Suparyati, Ibu Pimpinan LPSK. Ibu Sri, sudah bisa mendengar saya? Iya bisa. Ibu Sri? Iya. Iya. Audionya masih kurang jelas, Bu. Baik. Bu, saya mau tanya, ada 3 pertanyaan saya tadi. Yang pertama, apakah penganiayaan atau penyiksaan yang dikatakan LPSK tadi dialami oleh seluruh terpidana kasus Vina? Dari penelaahan yang kita peroleh, iya.
Seluruh terpidana mengalami penyiksaan. Iya. Baik. Luar biasa ini. Ini belum pernah diungkapkan sebelumnya. Dan ya, Ibu harus hati-hati, saya tahu betul bahwa bukan hanya dari media, tapi Ibu sudah, LPSK maksud saya, sudah menyelidiki dalam tanda kutip ya, saya nggak tahu bahasanya di LPSK apa, sehingga menemukan adanya indikasi atau dugaan penyiksaan ini kepada seluruh terpidana di kasus Vina. Iya. Apa yang hendak dilakukan LPSK, Bu? Gini Mas, kalau untuk penelaahan sebenarnya kan adanya indikasi penyiksaan itu kan bagian dari hasil penelaahan. Karena LPSK itu melakukan penelaahan dalam konteks mau memberikan perlindungan. Sehingga kami perlu menggali lebih dalam untuk melihat sifat pentingnya keterangan dari masing-masing pihak yang mengajukan perlindungan tersebut, permohonan perlindungan. Nah, karena ini kasus yang sudah cukup lama ya, 8 tahun, dan sudah ada proses persidangannya, maka mau tidak mau kami harus menemui semua para pihak untuk bisa mendapatkan dan untuk bisa menggali dan untuk bisa memperoleh posisi seperti apa keterangan-keterangan dari para pihak tersebut. LPSK juga melakukan pendalaman dari beberapa dokumen gitu ya, baik itu visum lalu kemudian juga salinan putusan, sehingga kami dari situ bisa mengambil kesimpulan gitu kan, kira-kira untuk memberikan perlindungan yang mana yang tepat gitu. Itu memberikan perlindungan itu kan juga kita melakukan assessment ya, assessment psikologis, forensik gitu kan, termasuk juga penelaahan. Tadi gitu. saya mau konfirmasi dari apa yang disampaikan oleh Bung Farhad, bahwa dari pihak Ibtu Rudiana ya, itu banyak kemudian meminta perlindungan ke LPSK, atau Ibu tidak akan menjawab itu karena tidak boleh? Kami waktu di awal juga sudah menyampaikan bahwa yang mengajukan perlindungan itu kan termasuk dari keluarga, baik keluarga V maupun keluarga E. Itu sudah disampaikan di awal. Dan mayoritas saya lihat ditolak. Yaitu bagian dari keputusan LPSK ya, karena betul, faktanya begitu Ibu ya? Betul. Kenapa ditolak? Boleh disampaikan alasannya kenapa keluarga dari korban dalam hal ini ya, Ibtu Rudiana, itu ditolak oleh LPSK perlindungannya? Kami sebenarnya itu berbasis dari pendalaman lagi ya Mas ya, karena sifat pentingnya keterangan itu kan kami harus cek gitu ya, karena dari penelaahan itu kami melihat bahwa ada beberapa keterangan-keterangan saksi yang posisinya dia tidak konsisten. Dia berubah-berubah dari wawancara pertama, kedua, lalu kemudian ketemu lagi dengan asesmen, itu tidak dalam konteks yang tidak dalam konteks yang konsisten. Jadi selalu tidak sesuai dan selalu inkonsistensi, sehingga hal-hal seperti itulah menjadi pertimbangan, dan juga hasil asesmennya Mas posisinya, karena asesmen forensik yang kami lakukan juga. Baik. Terakhir saya ke Ibu. Kenapa tak? Silakan. Ibu Ketua. Ya. Terima kasih untuk sakanya. Pertanyaan hasil asesmen sakanya gimana? Tolong dijelaskan kenapa saka bisa diterima. Kalau hasil asesmen psikologisnya kami tidak bisa sampaikan ya Mas, karena itu bagian dari internalnya LPSK gitu ya. Tapi memang kami kemarin sudah sampaikan bahwa Saka adalah salah satu yang mendapatkan perlindungan di pemenuhan hak prosedural. Termasuk Dede, Bu. Hari ini Dede meminta perlindungan. Apakah sudah diputuskan akan diterima atau tidak? Mas, karena Dede baru mengajukannya pagi tadi, dan kami juga masih Dede juga harus, jadi ada beberapa yang diajukan ya Mas, bukan cuma Dede dan keluarganya. Jadi ada formil yang juga harus dipenuhi dulu. Baik, gitu. baik. Ini persyaratan itu ya. baru bukan ke materi. Yang Saka belum dijawab, silakan diselanjutkan Bu. Kenapa alasan saka? Yang Saka itu berbasis pada sifat pentingnya keterangan ya, karena yang mana keterangannya itu kami tidak bisa ungkapkan. Tapi diterima ya, diterima perlindungannya. Itu tadi itu hasil penelaahan secara keseluruhan dan kompleks gitu. Jadi once diterima, sekali diterima, maka perlindungan negara kepada yang bersangkutan akan dikerahkan, baik polisi yang kemudian menjaga, kemudian 24 jam itu Bu ya, itu akan dijaga semua. Tidak. Gini Mas, posisi perlindungan yang kami berikan itu hak prosedural, itu salah satunya pendampingan, bukan perlindungan fisik ya. Itu beda hal lagi dengan gitu kan. dulu misalnya barada E gitu ya, beda ya. Beda Mas. Baik. Ya ini perlindungan terhadap pendampingan. Untuk Saka selama dalam persidangan. Baik. Bu, terakhir Bu, saya bertanya pada Ibu. Ini kan bukan hanya, ini kan sudah 3 tingkatan pengadilan. Artinya
ada pihak kepolisian, ada pihak kejaksaan, ada Mahkamah Agung di sana. Mungkinkah LPSK mendapat intervensi ketika melakukan sesuatu ini? Saya tanya kepada Ibu dan saya berharap bahwa jawaban Ibu yang keluar adalah yang setransparan mungkin, sejujur mungkin. Enggak, Pak. Enggak, Mas, enggak ada. Tidak ada. Dan kalaupun ada, Itu lembaga akan independen. maju tanpa Ya. melihat kanan kiri atas bawah, tetap strict pada kebenaran. Ya. LPSK itu lembaga yang independen, Mas. Jadi kita akan tetap on the track lah. Oke. Terima kasih Ibu Sri Suparyati telah bergabung bersama Rakyat Bersuara. Kita akan sedang kembali saat lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara.